Teruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Oke baik, Mance Bice, di era digital saat ini tentunya banyak peluang yang diciptakan ya, di mana kalau kita pandai membuat sebuah karya ini akan sangat apa ya, punya manfaatnya kayak itu namanya Mance Bice. Dan dengan era digital ini juga kita bisa menyentuh banyak kalangan, dan dengan digitalisasi juga ini kita dapat menyampaikan banyak informasi dan juga hiburan, termasuk ya salah satunya dengan konten yang sering kita saksikan. Nah, untuk kita yang lagi capek dari rutinitas atau bahkan yang susah tidur, biasanya handphone ini selalu menjadi rewang. Nah, di handphone inilah jadi kita mengakses banyak tontonan, termasuk tontonan yang sangat menghibur, yaitu kawan-kawan dari konten kreator ya. Termasuk untuk di Palembang juga nih Mance Bice. Di Palembang yang kita tahu apa ya, yang banyak masyarakat tahu, dan kalau kulo sebut ke juga pasti Mance Bicanya sudah kenal juga ya. Ini ada Slontok Fish. Pokoknya kawan-kawan yang dominan usia masih muda, bahkan usia ibu-ibu juga sudah tahu ya. Karena beberapa mereka selalu menceritakan bahwa channel dari Slontok Fish ini sangat menghibur kayak itu nama Mance Bica ya. Dan untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Rabu tanggal 13 Agustus 2025, ini kita sudah kedatangan langsung nih dengan salah satu founder dan juga sekaligus merangkap galau ya di sini ya. Oke, dan langsung kita kenalan. Iqbal, selamat pagi, apa kabarnya? Halo, selamat pagi. Baik, Kak Ilham, baik. Wih, suaranya ini mikrofonis nih kan ya. Secara Iqbal nih dulu sebelum terjun ke konten, ini katanya penyiar radio juga ya? Ya, pernah siaran juga. Jadi kangen ya, mungkin ada sebagian pendengarnya dulu bisa flashback lagi tuh. Ya udah Kak, yang dengerin. Kalau udah ya. Kalau ya. Comet pendengarnya Comet nih. Oh iya, alhamdulillah ada berarti. Jadi kawan-kawan Zuber juga lagi monitor di YouTube. Oh iya. Jadi untuk Mance Bica yang pengen menyaksikan tayangan kita juga boleh ya di channel YouTube Perumpat Palembang, karena kita juga live di sana. Nah, kita kenalan ke Iqbal dulu nih. Oh, ternyata nama lengkapnya bukan Iqbal Kibul, bukan? Bukan. Itu nama panggung ya. Nama panggung. Nama aslinya itu ternyata Mance Bica bagus ya, Muhammad Iqbal Esos. Sarjana Sound System. Sarjana sosial. Sosial ya. Oh, ternyata udah selesai kuliahnya. Udah. Walaupun di konten ini seakan-akan masih kuliah. Ya, itu karakternya masih kuliah kan. Mahasiswa abadi ya kalau di konten ya. Bener. Oke, dan Iqbal gini, kita pengen tahu mengenai Iqbal dulu nih. Selain sibuk di dunia konten, saat ini sibuk apa nih yang lagi dipegang? Oh, kalau sekarang sih memang kalau ditanya kesibukan, memang sibuknya ngonten, tapi bukan cuman ngonten, tapi di konten tuh kan aku tuh banyak lini pekerjaannya Kak. Oh, ada juga. Jadi memang sibuknya di konten kayak memproduseri konten, jadi aktor di konten itu, sama ngedit videonya juga. Wah, jadi tiga bidang itu dijadikan sikap dan dipegang oleh Iqbal Galau ya itu ya. Oke, dan kita kenal dulu nih, Muhammad Iqbal Esos, tapi tiba-tiba jadi Iqbal Kibul. Iya. Ini siapa yang punya ide ngasih nama itu yang akhirnya melekat ya? Kalau kita lihat di sosmed Iqbal pun ini memang Iqbal Kibul Galau dipakai. Iya, nama Iqbal Kibul ini inspirasinya dari mana tuh? Sebenarnya banyak yang bilang arti kata kibul tuh adalah ngolai Kak. Kalau Palembang katanya ya. Ngibul ya. Ngibul. Kalau dari orang Jakarta tuh kan ngomong ngibuli itu artinya membohongi, atau kalau kita tuh Palembang ngotai ya. Tapi kalau dari sejarah aslinya itu sebenarnya fakta juga, aku juga galak ngolai udah kecil Lebih ke main-main ke nyoma itu bener, tapi lebih ke itu tuh panggilan kecil bae sih. Jadi waktu kecil tuh dulu dipanggil waktu masih balita, masih SD kan, masih kayak ada istilahnya itu dulu tuh kalau orang gendut tuh disebut gembul. Oh itu. Ya kan? Jadi kan? dulu pernah sempat gendut juga. Iya, gendut. Gembul kan kalau sebutan dulu waktu kecil kan, gembul ya? Gitu kan. Cuma ada fotonya di sini ya. Jadi kadang kalau dipanggil tuh aku tuh kadang dipanggil oleh warga-warga di kampung aku tuh kayak
Kibal-kibul lah kemana kibal-kibul kayak itu. Nah, Itu. akhirnya aku dipanggilnya Kibul daripada Iqbal kayak itu. Jadi Nah, lengket di situ. Walaupun sudah dewasa sekarang ini tidak gembul lagi ya. tidak, sudah cungkring kalau sekarang. Jadi plesetan Iqbal, balnya itu tadi mungkin ya. Bener. Jadi bull kayak itu. Bul benar. Jadi lebih lengket dan akhirnya ini memang menjadi suatu berkah juga ya mungkin Benar, Iqbal ya. dan jadi ciri khas juga Kak. Aha. Jadi Iqbal kan banyak nih, Iqbal yang mana nih? Banyak. Oh Iqbal Kibul gitu, nah, atau Termasuk, Iqbal ini. ini identitasnya juga ya untuk kontennya di sini mungkin. Nah tapi kita ke kontennya juga pertama kali menghidupkan Cak Hantu deh bangkit ke lagi ya. Pertama kali fokus untuk berkonten ini sejak tahun berapa nih Pak? Ya. Jadi awalnya tuh memang di tahun 2015 pada saat aku kuliah. Berarti udah 1 dekade Kak. Alumni mana nih? Alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Mandua. Palembang. Nah, di situ. jadi zaman SMA dulu tuh ada hype di sosmed Instagram namanya Pitgram Kak. Pitgram itu. Pitgram itu isinya kayak video-video lucu kayak Pendek gitu, ya? pendek. Durasi cuma 15 detik dulu zaman Pitgram dulu. Dan aku main sosmed dan tertarik dengan Pitgram itu. Jadi penasaran kayak mana sih mereka ini buat video yang kayak ini kayak itu kan. Akhirnya aku coba belajar dewe. Waktu itu aku ingat tuh kelas 2 SMA. 2 SMA Ya, ya? kelas 2 SMA, kelas 11. Jadi aku belajar cara merekam, cara mengedit itu lewat YouTube. Jadi kayak aku cari tutorial dewe, dah kata yang ngajarin. Istilah sekarang tuh apa ya, belajarnya Otodidak. tuh otomotif, bener otodidak. Otodidak. Belajar dewe ya. Belajar dewe, akhirnya nyoba ketagihan ternyata. Seru nih buat kayak ini. Kita punya skill kayak ngerekam video, kita punya skill untuk berlakon atau acting, sama buat cerita dan ngedit videonya. Mengasah kemampuan juga di situ bener, ya. sejak itu 2015. Itu awalnya artinya Iqbal di sini untuk konten itu cuma penasaran kan? Penasaran. Melihat kayak apa sih uang bikin ini kok bisa itu. Nah, akhirnya tadi dipelajari secara otodidak dan sampai ketemu kenyamanan di situ. Akhirnya untuk konsisten di tahun berapa tuh konsisten? Oh ya. Jadi 2015 tuh kalau dari sejarahnya 2015 ke 2017 itu kan masih zaman sekolah. Aku bikinnya sama teman-teman. Jadi ini kawan sekolah ya? Kawan sekolah. Oh, yang ada fotonya pakai baju batik lagi ngengek-ngengek itu bukan? Iya. Dari mana? Hebat kan, kita baca sedetil itu dapat informasinya. Jadi ngelihat bener Iqbal ya. Ketika dicocok, oh iya sama mukanya sama. Jadi belum pakai kacamata waktu itu kan? Belum pakai sebenarnya, cuma enggak konsisten pakai kacamatanya, enggak pas lagi belajar waktu itu. Nah, jadi memang sama kawan-kawan SMA dulu bikin. Alhamdulillah emang mereka tuh support dan senang buatnya kan. Jadi kayak anggaplah ini hal baru yang ada di sekolah. Jadi balik sekolah kami bikin video. Dulu sebutannya bukan bikin konten, kami malah video ya. Bikin video kayak itu. Nah, bikin video cak mana Bal? Kita bikin, dan 2015 ke 2016 tuh memang pakai HP dulu tuh Kak. HP apa lah waktu itu? HP dulu aku ingat. HP daun Cak Joang tuh. Bukan apa ya. Oh ya, namanya HP Oppo Neo 3. Oh lah sudah Android ya? Android. Bukan HP yang pencetan tombol tuh belum? Belum. Ini itulah lewat masa itu. Lewat. Jadi itu tuh Android, dan memang kameranya kalau kita bandingin dengan kamera HP sekarang itu tuh bedanya. Itu dulu aku ingat resolusi kamera itu 5 megapiksel. Jadi kecilnya ya. Masih pecah kayak itu Kak. Buyar ya. Cuman aku ngeditnya di laptop, ngedit videonya dulu. Sudah ada laptop sudah dulu ada ya? laptop dulu. Laptop buat sebenarnya laptop yang kalau kita lihat tuh masih notebook kali ya. Laptop kalau kemarin laptop tuh sudah ya. Notebook. Nah, jadi 2015 ke 16, nah 17 akhirnya aku penasaran dengan kamera. Penasaran dengan kamera, jadi aku belajar kamera juga, belajar fotografi. Belajar dewek juga? Belajar dewek juga. Hebat ya. Akhirnya aku tahan nabung, tahan sekolah tuh ndak jajan ya. Balik ke rumah langsung makan sebanyak-banyaknya ya. Lebih ke dibawain bekal sih sebenarnya. bekal sarapan dijadiin makan siang pas sekolah. Jadi ini tadi kan. Demi menghemat, dan memang akhirnya aku beli kamera. Dulu aku ingat kamera pertama aku tuh kamera DSLR. Oh, yang itu. Yang Canon 7000D Canon 600D. 600D. Ya, aku ingat itu aku belajar kamera, lama belajar fotografi, udah itu aku terapin di konten ini. Nama konten aku tuh kan di Instagram aku tuh konten Iqbal Kibul sebutannya. Jadi 2017 itu aku akhirnya belajar sebelum 2017 kan, 2016 ke 17 itu aku belajar kamera dan bikin konten dari kamera itu. Dari kamera itu tadi. Nah, sampai akhirnya muncullah Selontok Fish. Iya, betul. Kita ke namanya dulu. Ini namanya agak sedikit nyelekit ya. Kalau orang Sleman Selontok tuh lebih ke kayak apa ya?
kau ini selontok nih kan Mak itu nah. Lebih kayak ada kata arti tapi wong tuh tahu maknanya Mak itu nah. Bener nggak sih kalau selontok tuh? Bener Kak. Nah sampai akhirnya kepikiran digabungkan dengan fish kan ikan. Jadi kita yang lihat namanya tuh ini apa ya maknanya ya? Ada ikan, ada selontok. Apakah ini kaitannya dengan pempek ikan atau mak mana? Nah coba Iqbal bisa jelaskan selontok fish nih apa nih filosofinya secara pribadi Iqbal yang bikin nama? Sebenarnya kami ini channel memancing Kak. Oh memancing. Bukan. Selontok fish. Rayonian tadi. Jadi gini, sebenarnya agak cukup ini ya, cukup agak panjang, cuman aku coba untuk menyingkatnya. Jadi kakak udah tahu sejarah kecil aku tadi bagaimana aku memulai dari Iqbal Kibul dulu. Setelah itu di 2017 pertengahan atau di akhir, disinilah aku menemukan seorang makhluk mitologi bernama Madon. Nemunya di mana nih? Nih Madonnya dengar itu ya. Nak merajuk aku udah lagi ngonten disebut makhluk mitologinya. Padahal geologi aja bukan. Jadi memang di situ sebenarnya buat yang belum tahu Madon itu adalah mamang aku Kak. Oh mamang. Iya kalau dibilang. Asli dah. Asli. Oke kita sudah percaya lagi cak tadi dah. Tidak serius. Asli. Mamang aku. Makanya waktu selalu identik selontok tuh Madon, Iqbal, selalu itu yang jadi identitasnya di situ ya. Benar. Jadi memang ternyata Madon ini mamang. Mamang karena kami itu bapak kami itu dua beradik. Oh. Bapak kami dua beradik. Sepupu Madon, lah. Sepupu. Aku manggil lo Mamang dulu tuh. Pecah itu ya. Mang Madon. Jadi cak tubuhnya nunjuk Madon aku dipanggil Mamang itu. Jadi kayak aku manggil lo, cuman aku udah tahu korelasi ke Mamang tuh cak mana. Intinya aku dulu galak manggil dia Mamang, cuman karena dia beda 3 tahun atau 2 tahun dari aku. Siapa yang lebih Madon. Badannya lebih pocok. Jelas kan lebih tua dia kan kayaknya kan pada aku. Jadi memang ketika itu Madon tuh sebenarnya buat yang belum tahu dia tuh dulu pegawai penjaga warnet. Nah, dia tuh jarang tuh mampir ke rumah. Oh, dulu belum dekat. Belum dekat sebenarnya dari kecil. Karena kan kami tinggal dari kecil sekampung lah. Oh, sekampung. Setelah dia tamat sekolah, dia begawe di warnet itu, dia kan jarang nih mampir ke rumah ke arah kami itu daerah Kuto. Oh, ngapalah sombong dia waktu itu ya. Jadi dia mampir ke rumah, aku iseng aja bikin konten. Galak dia. Nah, awalnya ya karena udah kelemahan sama keluarga tadi, sudah payolah kayak itu kan. Akhirnya dia melo, aku udah belok konten. Aku ingetnya konten pertama kali ada Madon tuh adalah bangunin sahur. Oh, itu zaman bulan puasa ya. Jadi dia bikin konten bangunin sahur. Nah, ternyata teman-teman SMA kan aku kan bikin konten sama teman-teman SMA tuh waktu sebelum aku tamat sekolah. Oke. Nah, jadi mereka tuh ngerespon Kak katanya. Bal ajak lagi Bal Madonnya tuh lucu nih Rainya kayak gitu. Jadi ada yang langsung review ya. Ya ada yang notice. Ada yang notice. Ada yang review bener. Bal unik kan manusia ini katanya kan itu kan. Akhirnya ya akhirnya Madon aku jadiin, aku ajak terus lah jadiin lama-lama jadi ikonnya di sini ya. Jadi di singkat ceritanya dia di konten Iqbal Kibul tuh Madon terus yang dijadiin peran utama. Sedangkan aku kebanyakan pemeran sampingan dan sibuk di belakang layar gitu. Nah, setelah dari situ akhirnya konsisten tuh kami bikin konten aku dengan Madon. Setelah itu aku ngajak ke sepupu aku yang lain namanya Ucil sebagai aktor dan kameramen juga. Setelah itu aku ajak sepupu aku yang lain namanya Kak Faisal. Jadi kami ini berempat Kak. Awalnya ya. Jadi memang Iqbal ini tipikal orang pengen maju tuh circle keluarga dulu Pak ya. Keluarga dulu Kak yang terdekat. Jangan orang lain dulu. Ngikuti dalam ajaran Ustadz juga. Kita ingin ke dulu keluarga sekitar ya baru orang lain kayak itu. Iya, karena lebih ke kayak lebih dekat dan lebih satu visi lah dengan kita kayak itu. Memahaminya juga lebih enak ya. Karena ada kaitan darah tadi. Terus apa lagi tuh? Nah, jadi setelah dari situ singkat cerita kami bikin konten terus. Kayaknya kita nih sudah ngetim nih, bukan dari Iqbal lagi. Ya iseng-iseng lagi ya. Iya, bukan cuman dari Iqbal yang inisiatif buat, tapi lebih ke kayak cerita tuh dibuat oleh Kak Sal, Kak Faisal, sama aku berdua. Kami sudah mulai diskusi kayak itu. Nah, jadi setiap konten tuh kami kerja sama, bukan konten pribadi Iqbal lagi kayak itu. Nah, sudah benar-benar dibuat bagaimana ini berkembang menjadi komersil ya. Sesuatu yang menghasilkan lah. Lebih cak itu sih Kak, tidak langsung cak itu. Itu caknya kami itu. Tidak apa-apa juga. Tidak apa juga ya. Jadi kami lebih ke kayak caknya kita nih ngetim be. Iyalah harusnya kita nih bikin tim, nama kita ialah apalah kita bikin nama apa kayak itu. Nah, dulu sempat ada berapa list nama enggak sebelum menemukan selontok visi ini? Ada, ini Ung enggak banyak tahu ya. Jadi dulu kami namanya Trio Pelor. Enggak tahu ngapo sebutan itu. Bertiga artinya. Bertiga kemarin tuh. Walaupun berempat kan katanya. Sebelum ada Kak Faisal itu. Oh, masih bertiga. Masih bertiga dulu kami. Karena kan kami ini akrab bertiga Kak. Kami kan aku Ucil Madon tuh
bertiga nih bapak kami beradekan juga kayak Iya, gitu. Nah, jadi karena keluarga tadi ya. setelah itu ajak Kak Faisal karena Kak Faisal tuh lebih Dewasa mungkin. dewasa dan juga bagus Banyak punya ide punya juga. ide kayak itu kan. Akhirnya kami buat tim, buat nama tim nih, buat nama tim gitu. Nah, kemarin tuh memang sempet lagi musim kami itu galak ngomong selontok sebenarnya. Oh, memang Bener kebiasaan. juga Kak tadi. Itu ya, kayak Keseharian. omongan kita orang Palembang ya. Ai selontok ini. Nggak ngerti arti tapi maknanya kita tahu kan. itu nah. Karena juga kami juga sebenarnya benci dengan ikan selontok ini sebenarnya. Oh, ada ikannya tuh. Iya, ikan itu kan ada jelas. Oh, aduh ikan Iya selontok ada, tuh. bukan ikan gaib itu. Nah ini Benar ada. jadi ini tutorial memancing ya teman-teman ya. Jadi jadi ikan selontok itu adalah ikan yang bukan target Kak. Kami kan bertiga hobi mancing. Kami bertiga hobi mancing dan ketika kami tuh target kami mancing ialah udang. Nah ketika kami mancing udang, cuman yang makan tuh si ikan selontok ini. Intinya ikan ini bukan target dan ikan pengganggu. Dio yang nyerobotnya itu. Tapi Karena berbeda dengan apa yang terjadi saat ini ya di Selontok Fish kayak itu. Tapi kita belum ke sana. Kita pengen kepo lagi mengenai hapus nama trio tadi. Nama yang kedua, nama apa lagi tuh? nama yang kedua cuman langsung ke selontok sih sebenarnya. Oh, jadi dua itu ya, dua Iya. rekomendasi nama tadi itu. Sampai akhirnya ya sudah deh kita pakai nama selontok nih karena ini tadi mancing yang akhirnya diganggu oleh iwak selontok itu tadi. Karena kami lebih ke kayak ringam dengan iwak ini, jadi kayak semacam dia ini pengganggu. Karena susah ikan ini susah dilepas dan ikan ini susah boleh dimakan katanya. Oke. Jadi intinya agak beracun lah. Nah, jadi ada pernah satu konten di mana satu konten ini yang membuat Mengangkat selontok tadi. iya mengangkat selontok lebih ke kayak ini sih Kak, lebih ke kayak iseng kayak itu nah. Jadi kami tuh dalam satu konten itu adalah aku pernah ada dialog dalam satu konten kayak Madon mancing iwak selontok peh. Oh. Harusnya kan ikan selontok itu kan bukan target nih, cuman aku komediin be kayak Madon mancing peh kan Mungkin enak tuh. ingat dengan yang tadi mancing sering diganggu tadi ya. Iya, jadi Akhirnya terdoktrin lengket di pikiran kayak itu. bener. Jadi kayak kami akhirnya mancing ikan selontok tuh dijadiin kayak komedi pada konten itu, padahal inti cerita tentang konten itu bukan tentang ikan selontok. Kayak cuman aku manggil Madon nih mancing iwak selontok peh. Setelah dari situ kami upload kontennya dan komentar tuh bukan fokus ke dalam cerita aslinya, cerita intinya, tapi lebih ke kayak orang tuh ternotis dengan dialog Iqbal tadi. Oh, itu tadi. Jadi kayak walaupun sepenggal tapi ingat. iya sepenggal, lengket tapi itu. dia inget. Lah lama, iwak itu lucu nih anakku lah lama udah denger. Jadi rame tuh di situ komennya. Ngomongin selontok gak loh. Akhirnya aku bilang, Don, kayaknya kau harus ganti namo deh, jangan Madon Mamas ganteng Mamas apa namo dia tuh kan cak itu godek Babang tampan. tampan. Babangnya cak itu nama Instagram dia dulu. Biar berciri khas aku kan Iqbal Kibul. Nah kau ganti be nama IG kau menjadi Don Selontok. Oke. Saya itu. Akhirnya diganti oleh Madon. Digantinya sama dia, Walaupun digantinya. terpaksa Uji Madon ya. Karena dia tahu ada sama kan sebenarnya bener. Jadi ya akhirnya dia ganti nama Don Selontok dan kami memutuskan kayaknya tim kita namanya Selontok be deh. Tim Selontok tapi agak nanggung ya. Agak nanggung ya sudah. Tambah ke lagi. Selontok Peace dari Kak Sal yang ngomong Selontok Peace. Peace apa? Peace yang Peace, love and gaul. Iya, PAC atau Ikan. Peace ikan. Kan kepalang selontok ini kan juga ikan. Jadi ya Selontok Peace be namanya. Akhirnya kami memutuskan berempat ini kami ialah tim yang bernama Selontok Peace. Oke. Gitu. Sejarahnya Kak. Sejarahnya cak itu. Tapi untuk kita yang kepo ya Mancik Bicek pendengar dimanapun berada, ini kalau yang buka channel YouTube Selontok Fish ketik dari situ. Kita jingok neret muncul banyak konten yang sudah dibikin dan termasuk terfokuskan kita itu sampai akhirnya subscribernya itu ada tembus 2 juta. Alhamdulillah. Ini artinya ada proses juga kan di sini ya. Sampai ada pencapaian kayak itu apa nih yang dilakukan Iqbal dan juga kawan-kawan lain yang ada di Selontok Fish itu konsistennya kayak apa tuh? Nah jadi buat teman-teman semuanya, buat yang belum tahu ya memang kami tuh konten Selontok Fish tuh mengangkat tentang kota Palembang sebenarnya, tentang budaya, tentang permainan zaman dulu, budaya Palembang lah pokoknya. Dan kami memang berbahasa full Palembang. Jadi memang tujuan mulia kami itu ingin memperkenalkan Palembang ke seluruh Indonesia. Jadi kayak ini nih ada nih konten kreator yang ngangkat tentang Palembang. Ini jadi ada Selontok Fish. Nah, untuk menjaga konsisten tadi pertanyaan kakak tadi, sebenarnya dari segi kami tuh senang buat kontennya dan senang menghibur orangnya. Jadi ketika kami bikin konten dan memancing banyak komen, jadi kayak komentar tuh banyak positif Kak kami tuh Kak. Kayak mendukung ya. Mendukung kayak wong ketawa karena terhibur. Nah, kami tuh punya semacam kepuasan tersendiri. Cerita yang kami buat ternyata
wong lain juga ngalamin kayak itu. Mhm. Nah, jadi kayak wong ketawa dengan apa yang kami buat kayak itu. Nah, dan memang dari segi akunya aku suka berkarya. Jadi aku suka apa sih bisa dikatakan bikin ngerekam gambarnya, ngedit videonya. Aku tuh senang belajar proses kreatif juga itu. Nah, Oke. jadi yang bisa bikin konsisten ialah karena aku menyukai proses belajar dan berkaryanya, juga dari teman-teman lain juga senang kalau karyanya disukai. Aha. Dan memang bisa dikatakan juga kami itu bisa dikenal orang kayak itu. Nah, Oke. ada termasuk untuk popularitas juga termasuk kesukaan kami juga. Oh, ternyata kami ini Ada kepuasannya di situ ya. Ternyata tahu wong. karya kami dinikmati wong dan juga disenangi wong, itu merupakan sesuatu kepuasan yang luar biasa. Bener. Tidak segala wong bisa dapatkan itu kayak Betul itu kan. Kak, betul. Tapi ini menjadi motivasi juga untuk yang lagi belajar konten ataupun juga yang berkeinginan untuk menjadi konten kreator. Yang utamanya dulu nih Iqbal, apa yang perlu dipersiapkan selain tim mungkin ya? Atau bisa dewean dulu nih? Banyak kok konten kreator yang dewean mulainya. Aku pun banyak kan dari dewean juga. Oh, awalnya dewean juga tadi. Dewean setelah itu ngajak temen SMS. Setelah itu baru ke keluarga tadi kan. Prosesnya itu kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mulai, intinya pastikan kalian tuh menyukai Jadi proses cintai buatnya. dulu ya. Cintai dulu proses pembuatan kontennya. Kayak belajar bagaimana membuat ceritanya. Bukan hanya kontennya kayak kami. Kalau kami kan konten kami kan ada cerita kayak film-film pendek kayak gitu kan. Nah, cuman kalau konten kreator kan banyak, ada konten makanan, konten apapun jenis konten kan banyak banget tema ya. banyak tema, sub genre, tema dan lain-lain. Intinya kalian harus punya modal, yaitu memang ini nih untuk mengupgrade diri kalian. Oke. Jadi kayak bisa buat cerita, bisa memproduksi video, bisa ngedit video, karena konten kreator terlahir dari mandiri dulu Kak. Dari memang belajar dari nol nian Karena gitu. Nah, pada saat namanya baik kita memulai pasti serbanya dak kate ya. ya pasti jelek, awal-awal. Aku Apalagi pun begitu. ada tim kan. Pasti masih sangat jauh. Tapi mungkin kalau misalnya ada tim yang memang Langsung teman sama teman memang saling support, ya sangat bagus juga kan. nah kayak itu gitu. pas juga ya. Tapi untuk menemukan itu agak sulit tuh. Menemukan apa? Kawan yang Inilah ya. apa tuh seide, sepemahaman itulah kan. Banyak kawan-kawan tuh yang lebih pengen enaknya langsung itu nah. Karena Padahal ini melihat hasil uang tadi kan, belum tahu prosesnya kan. Padahal uang tuh berproses juga. Bener. Termasuk Iqbal juga kan tadi menyampaikan bahwa dari kawan sekolah dulu, dari HP yang HP kentang dulu gitu kan, sampai akhirnya menjadi selontok sampai dengan saat ini, tentu ini menjadi sesuatu pencapaian juga ya Iqbal ya. Jadi pencapaian dalam hidup ini termasuk apa yang kita lakukan itu ternyata berhasil itu nah. Betul. Termasuk di Selontok Fish keberhasilan nih kita bukan menyoroti nominal. Mungkin sampai sejauh ini kategori Iqbal yang merasakan bahwa ini berhasil tuh lebih kemana nih? Lebih ke ini Kak. Sekarang tuh aku sebenarnya tidak nyangka kalau misalnya ini sudah jadi penghasilan utama aku Kak. Oh, malah justru ini yang menjadi utama ya. Karena akhirnya buat teman-teman semua mungkin ini bisa jadi motivasi, tapi jangan langsung diniatin kayak gini. Tapi lebih ke kayak untuk awal tuh ya cintai proses belajarnya, cintai suka dengan berkontennya. Setelah itu mungkin kalau misalnya kalian berkualitas, nanti orang tuh bakal ngelirik dan akhirnya mungkin bisa diajak kerjasama dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau untuk awal kayaknya jangan dulu deh. Mungkin ada proses kalau kalian tuh emang berkualitas. Terus aku pun gak nyangka kalau misalnya memang ini jadi penghasilan utama sebenarnya baru-baru juga ketika udah jalan 3 tahun atau 4 tahun baru dari konten baru ada kayak dapat penghasilan dari endorsement, dari sponsorship gitu, dari YouTube pun bahkan baru tahun 2023 baru bisa menghasilkan. Setelah sampai sekarang gitu kan. Jadi artinya di sini perbaiki dulu kualitas. Bener. Dan juga konsisten ke dulu tema kita kayak itu Betul. kan. Jangan lihat wong makan rame pindah ke makan gitu. Itu udah konsisten tuh udah bagus sih sebenarnya. Udah akan berkembang ya. Karena gini Kak, misalnya nih anggaplah kita sini udah hampir masuk ke apa sih teknis ya. Jadi misalnya nih kita mau bikin konten di mana? Di Instagram, di YouTube atau di TikTok misalnya. Nah, jadi kalian mungkin berpikirnya kayak gini. Oh, kalau kamu nak nyingok konten makanan ada di aku. Kalau nak nyingok konten
otomotif Komedi. ada di aku gitu. Nah, komedi ada di aku. Nah, nanti itu udah punya ciri khas kitonyo kayak itu. Nah. Tapi berkembang mungkin enggak itu? Jadi mungkin kalau sekarang sih kita boleh coba Kak untuk awal ya. Untuk awal. awal yang mulai kita coba seluruh konten apa yang kita buat. Nah, mungkin nih aku nyoba konten makanan, aku nyoba konten review, aku nyoba konten otomotif. Oh, ternyata yang naik di makanan. Oh, rame nih yang nonton jutaan atau ratusan. Berarti yang follow kalian itu atau yang bisa dikatakan yang bikin rame itulah yang orang mau nonton selanjutnya. Oke. Jadi misalnya kita anggaplah video Kak Ilham nih. Oh, Kak Ilham review makanan yang ada di angkringan misalnya. Nah, kaget orang-orang tuh rame yang nonton. Nah, akhirnya aku follow Kak Ilham karena aku pengen lihat Kak Ilham review makanan lagi. Bukan tiba-tiba Kak Ilham review busi motor. Jadi wong tuh kayak lah kok ngapain nih berubah mah itu kan? Bener. Ya sudahlah males mah itu. Kalau untuk awal boleh cari-cari genre atau tema dulu boleh, sangat boleh gitu. Jika dulu mano yang rame ya. Akhirnya kalau sudah ini yang rame berarti aku bikin konten yang cak ini lagi. Karena wong follow tuh mau lihat konten yang seperti itu lagi gitu Kak. Itulah kenapa kami konsistennya di komedi. Sesa komedi. Aneh tiba-tiba kami bikin video apa tuh? Video nyanyi kan agak aneh kami ya mungkin ya. Walaupun agak makso ya. Iya. Tapi kalau kembali ke tim lagi, tadi kan dicerita awal bahwa Iqbal ini memulai untuk konten itu lebih menggait keluarga dulu tuh. Ada Madon sebagai sepupu dan juga ada siapa tadi nama-namanya itu? Kak Faisal juga sama Ucil. Ucil juga. Sampai dengan saat ini masih gandengan sama-sama juga? Ya masih, cuman paling Ucil be yang tidak lagi di Selontok Fish. Ngapa dikeluarga apa? karena dia ada pekerjaan lain yang mana tidak bisa ikut andil ke Selontok Fish. Jadi waktunya terbatas ya. Lebih harus milih kan. Kami kan bisa dianggap lah di Selontok Fish sekarang udah kayak tempat kerja juga kayak gitu. Nah jatuhnya sekarang tuh. Jadi milih kan, dan Ucil milih ke sana gitu. Jadi masih bertiga ya sekarang ya? Berame Kak kalau sekarang. Nah itu yang pengen kita tanyakan. Ini rame-rame ini cuma sebagai talent kah? Atau cuma kalau kita di bidang usaha itu ini sebagai karyawan baik? Atau memang sudah termasuk menjadi bagian penting yang ada di Selontok Fish yang akhirnya kalaupun memang KG ada sesuatu project besar atau ada sponsorship yang masuk, mereka akan dilibatkan penuh secara manajemennya kayak itu? Atau lebih kayak mereka lebih ke desk job baik itu? Lebih ke kalau di dalam persyutingan ya kami kan sudah masuk ke ranah memang persyutingan kayak hampir ke arah mendekati kayak film ya. Film jadi kru film, dan kami memang krunya itu skala kecil, kami itu sekitar orang 10 dan sesuai dengan job desknya masing-masing. Ada yang kameramen, ada yang soundman, ada yang penata artistik dan lain-lain, dan juga kami itu lebih ke kayak ngetim gitu kru, dan memang mempunyai nominal gaji masing-masing kalau sekarang gitu. Dan sudah ada penghasilan situ ya. Dan memang kalau gaji itu dari aku pribadi karena aku yang pegang Selontok Fish. Jadi ada tanggung jawab di situ. Jadi anggaplah mereka itu memang aku gaji gitu. Begitupun dengan talent-talent. Talent-talent itu kebanyakan kami ambil dari orang-orang kampung Kak. Orang-orang kampung itu tetangga. Nah ini identitas Selontok tuh pasti ciri khasnya lorong sempit itu tadi kan. Iya. Banyak bocil-bocil di situ dan juga memang benar-benar kayak naturalnya tuh terasunian kayak itu. Dan ini memang Iqbal sebagai foundernya di sini, kenapa tuh memilih nuansa yang kayak itu? Karena sebenarnya kalau untuk cerita kami itu kan memang mengangkat tentang tematiknya ialah permainan zaman dulu, atau kayak kelakar Palembang, pokoknya pengalaman pribadi kami, lebih tepatnya kebanyakan pengalaman pribadi streetwriter kami Kak Faisal sebenarnya, karena kan lebih curhat ke situ deh. Iya, jadi kayak dibikinin karya gitu, dibikinin konten, dan memang vibes kami tuh kampung ya karena itulah yang ada di masyarakat kan. Iya, itulah yang terjadi di masyarakat, dan itu juga simpelnya itu di depan rumah kami itulah kayak itu. Nah, dan memang bikin kontennya itu kenapa kami ngajak-ngajak teman-teman lain para tetangga dan warga-warga kampung, karena mereka tuh support. Oh gitu. Jadi mereka tuh tahu kok hasil konten kami tuh mereka seneng, lucu, berkualitas, keren gitu kan. Dan memang mereka tuh support, misalnya nonton tuh pasti nungguin kayak kapan lagi update ya. Selalu cak itu. Jadi artinya di sini lingkungannya memang mendukung ya. Mendukung, cuman ya memang itu harus dibangun dulu Kak, karena kan kami tidak bisa langsung mah itu. Jadi dari awal tuh memang pendekatan dulu. Jadi kayak melibatkan ya kali. Melibatkan
melibatkan. Terus juga lebih ke ya by proses lah awalnya. Kayak kami syuting misal ada yang muter musik karaoke misalnya. Kami agak terganggu kan suaranya. Suaranya bocor kan. Dulu karena mereka belum paham. Oh ternyata syuting konten nih harus diam gitu. Nah akhirnya mereka sekarang udah teredukasi bahwa dia mau adung syuting gitu. Nah jadi mereka sudah terbiasa, sudah menghargai kayak itu. Nah dan memang kami juga peran kami di kampung tuh bukan cuma kebutuhan kami syuting tapi memang kami tuh bisa dianggapkan kayak wong budak-budak yang bener gitu. Nah kan banyak walaupun aslinya bener itu. Bener kan, kami bener. Karena di lorong-lorong itu kan memang kadang ada maaf ngomong stigma negatif orang-orang yang merugikan masyarakat tuh banyak, dan kami tuh sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh ternyata ini di kampung ini ada yang membanggakan. Bener. Melalui konten ini tadi. Bagaimana tuh tanggapan kayak RT di situ, termasuk kalau Lurah mungkin rumahnya udah di sana ya. Tapi pernah ada dari perangkat lingkungan di situ ngejuk tanggapan enggak kayak, wih bagus ya Selontok nih ya. Mereka tuh sumpah supportnya enggak. Jadi kami pernah ada satu momen kami tuh bikin konten yang cukup panjang, video lebar, dan kami ngundang lurah, ngundang RT. Kami ngundang mereka untuk nobar layar tancap. Jadi ala Selontok ya. Iya, jadi konten kami itu kami tayangnya di kayak layar tancap itu. Wah. Jadi mereka tuh keren kamu, kayak lalamu kami ini dak jingok layar tancap, dan memang ketawonian mereka pas nonton konten itu kan. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya mereka kayak mampir atau apa, mereka tuh selalu support kayak itu. Nah, tidak pernah kayak ada problem tuh alhamdulillah tidak katik kayak itu. Karena ya kami sama-sama menguntungkan. Kampung ini jadi terbranding kampung kreatif. Benar. Kayak itu. Secara tidak langsung itu menjadikan kampung itu bikin orang penasaran, akhirnya itu menjadi destinasi wisata juga ya. Ya semoga ya. Cuman kalau sekarang kan juga kami tuh malah ditanya setiap bikin konten tuh kayak ini di mana sih kayak itu. Nah. Sukawinatan jawabannya. Iya, suka jawab Sukawinatan. Masing-masing ya, karena memang sudah sering kali dijawab. Sampai hafal aku dialognya di situ. Dialog apa kosakata yang pada saat itu disampaikan ya. Nah, cuma kalau kita lihat kampungnya tuh memang bikin kita penasaran sih untuk ini di mana sih ini Selontok ini bikin. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa dicatat dan disebar ke seluruh dunia ini ya mungkin. Biar aku udah capek jawab Palembang di mananya Kak. Jadi kami tuh daerahnya tuh di bisa dua tempat. Sebutannya bisa dua tempat karena bisa nembus galau dari dua tempat ini Kak. Ada bisa disebut Bom Baru, ada juga bisa nyebutnya Pasar Kuto. Jadi di daerah 8 Ilir. Namanya tuh lorong sungai lorong Sungai Jeruju. Oh, itu masuk 8 Ilir Mas? Masuk 8 Ilir. Kalau misalnya jalan bisa dikatakan ini kami tuh di arah Jalan Perintis Kemerdekaan atau Jalan Slamet Riyadi. Bisa masuk kan dari Pasar Kuto. Tapi tidak boleh datang situ rame-rame ya. Iya, jangan tibo-tibo. Tapi kalau ada janji, kalau ada kayak ada program yang bisa digandengan dengan Selontok Fest, welcome kayak itu ya. Karena ini Kak, aku pernah ngasih alamat lengkap ke Wong. Aku dikirimi paket sama Wong itu. Ada apa-apa kalau COD tapi aku yang bayar. Kayak itu trauma aku alamat. Itu menjadi ini juga ya kayak warning juga tuh. Iya, karena itu privasi juga sebenarnya. Iya benar. Karena memang apalagi kayak Selontok kan subscribernya sudah lumayan banyak tuh. Penonton juga sudah banyak. Artinya di sini secara tidak langsung kategorinya selain konten kreator, kita juga baca nyebutkannya kalau zaman dulu nyebutnya tuh kayak public figure mungkin sudah kategorinya ke sana kan. Jadi privasi itu perlu untuk dijaga juga. Jangan sampai kita terlalu terbuka, akhirnya ada yang iseng yang kayak kata Iqbal tadi, ada yang ngirim paket yang akhirnya kita dewek yang bayar gitu kan. Itu merugikan. Iya gitu. Kak, benar. Jadi bukan berarti kita menutup di mana alamat detailnya, karena itu tadi menghindari beda ya. Benar. Tapi kalau secara profesional ya tetap welcome juga. Kalaupun memang harus datang ke situ kan. Kalau emang ada kebutuhan. Nah, kalau mengenai Selontok Fest lagi, kalau diingat-ingat, siapa sih yang punya peran yang sangat bersejarah di Selontok nih dengan perkembangan Selontok? Madon mungkin ya. Madon dan kami yang berempat itu kalau bisa dikatakan tadi, karena kan kami berempat tuh yang memang dari awal nian bikin konten dan memang nian istilah Kak Faisal tuh berdarah-darahnya gitu kan bikin konten. Kami berempat, sisanya teman-teman yang lain juga sampai sekarang memang banyak andilnya dan memang banyak pengorbanannya dari teman-teman yang lain gitu. Cuman kalau mau ditanya yang seperti itu memang dari awal kami berempat. Kalau sekarang kan udah aku ngajak teman-teman aku yang di kampung yang notabene mereka tuh bisa dikatakan tidak punya skill dalam kamera, dalam apa, akhirnya secara langsung belajar juga aku ajarin. Aku dengan
teman-teman ajarin, oh di akhirnya dia jadi kameramen, saya tuh jadi penata artistik yang mana mereka tuh anggaplah mereka tidak punya skill di perfilman gitu, dan kami tuh mencoba untuk ngajarin mereka, ngarahin mereka, dan akhirnya kami ajak. Akhirnya ada ilmu juga yang mereka dapat kan? Bener, akhirnya jadi tempat, akhirnya kami ngasih lapangan pekerjaan lah bagi mereka kayak gitu. Nah ini ada titipan pertanyaan dari salah satu kawan juga, ini mengatakan bahwa talent yang ada di Selonte itu ada budgetnya dah katanya itu. Aduh Kepo nih yang ini yang nanya ini dah. Pasti Tapi, ada ya. Kalau untuk talent tuh pasti ada, kru juga yang pasti ada. Untuk talent tuh ada. Terutama juga untuk bocil-bocil, banyak itu pertanyaan kayak bocil tuh dibayar pakai apa? Jadi itu. pakai tos apa pakai permen kojek kayak itu. Nah, aku bilang padahal dengan S ya. Iya. Yang bener ya tuh S ya, kok S beda. Jadi itu dikasih karena kami kan ngajak mereka tuh kan memang terkecuali ya bocil-bocil yang pemeran utama kalau untuk budgeting, tapi kalau untuk angkonya itu privasi kan. Nah, tapi kalau untuk bocil-bocil yang syutingnya cuma sekitar 10 menit. Aku tahu mukonya tapi aku lupa terus namanya bocil itu tadi. Kalau 4 karakter utama kami itu Fadil, Dominic, Aufa dan Aura. Sisanya itu ekstras. Mereka diajari acting juga atau memang datang dewe akhirnya untuk pengen apa ya panggilan Iqbal nih kalau di konten tuh AA ya. Aibal ya. Itu mereka yang datang dewe akhirnya Iqbal aku pengen ikut toh itu nah. Iya cak itu. Ada yang cak itu. Lebih ke kayak mereka tuh lebih ke apa ya? Pengen karena itu tuh seru menurut mereka. Benar. Jadi kayak kami tuh bikin konten tuh mereka tuh kepo kayak Cak, anggaplah ada wong tiba-tiba bikin di kampung tuh gerebek kampung misalnya kayak ada kamera besar-besar kepo kan nyinggung masuk TV aku nih kaget cak itu nah lebih ke cak itu. Jadi mereka tuh kayak wong tuh bisa dikatakan penasaran dengan apa yang kami gawein, terutama bocil gitu kan. Akhirnya bocil tuh yang awalnya nonton kami suruh awalnya kayak, woi kok melok ngapo ya ngomong mak ini nih, kami ajarin, kami contohin kayak itu nah. Dan memang dulu bocil-bocil dulu cuman sekedar ekstras ataupun kayak pemeran akhirnya dimunculkan ya. Jadi ternyata ada yang anggaplah ada beberapa bocil ini yang bisa dikatakan diarahin dia bisa. Ada bakatnya. Ada bakatnya dari mereka nih, karena kan setiap bocil tuh bisa galau. Ada yang malu, ada yang ada apal kayak itu nah ya. Atau enggak ngerti gitu. Ada yang si 4 karakter utama aku nih memang mereka tuh lebih paham gitu. Kayak ada bakat di mereka tuh untuk lebih ke kayak kami nyontoin Cak Mano dialog dan ekspresinya. Nah, mereka bisa menangkapnya. Oh beda dengan aku lama nangkap cepat lupa kalau. Jadi enaknya di situ ya budak-budak di situ. Dari situ awalnya memang kami ajak kayak itu. Setelah itu ya kami akhirnya bukan cuman butuh pas syuting di luar syuting juga kami tuh udah dianggap kayak kakak mereka dewe. Oh, jadi ada kedekatan juga di situ. Jadi kedekatan kami tuh akrab lah dengan mereka. Jadi setelah syuting tuh kayak kami galak jajanin mereka di luar budget kami ngasih tadi. Mereka per hari itu kan. Mereka merasa loyalnya ibaratnya, jadi kami harus ini juga ya bantu juga itu. Secara tidak langsung itu membentuk keakraban juga. Iya Kak. Dan mengajarkan mereka yang bocil-bocil tadi biasanya tahu dewek kan pergaulan zaman sekarang kan. Bener. Ada maaf ngomong yang sampai ngaibon, ada belum usianya sudah sampai ngudut cak uji wongtu kan. Dengan adanya ini mereka akhirnya terpancing untuk berkarya gitu. Ini kan sesuatu yang positif, menghasilkan juga kayak itu kan. Tapi kalau bisa dikatakan tuh mereka tuh kalau aku lihat ya bukan kayak begawe, kalau di konten tuh lebih ke kayak main les ya itu nah mungkin ya kayak wong tua mereka tuh kayak nganggep kami ini tempat les mereka kayak itu nah. Jadi kayak belajar tambahan kayak gitu. Jadi mereka ketika mereka syuting tuh kayak seneng bapak emaknya kayak yang penting enggak apa-apa lah anak aku syuting daripada dia main jauh-jauh segala macam. Kami tuh anggaplah kami nyagoi mereka kayak itu nah. Karena selain itu juga kami tuh bukan cuman kayak kebutuhan syuting kayak kalau mereka nakal, kalau mereka lari-lari, kami kasih tahu kayak itu jangan cak itu segala macam. Jadi memang kami tuh sudah seakrab itu dengan bocil-bocil di kampung. Bukan cuman 4 karakter utama ini teman-teman atau bocil-bocil lain juga cak itu. Mungkin sekitar orang 10 atau orang 11 kami. Terakhir kami pernah ajak mereka yang dekat, yang budak-budak kecil yang dekat dengan kami ini, kami galak ajak mereka jalan-jalan. Oh, sampai sama itu ya? Ngajak nonton bioskop, ajak ke water fun gitu.
Makanya pernah kita lihat snap Iqbal ya kalau nggak salah tuh. Lagi banyak nih yang mereka berteret nonton nonton itu TV. tiap malam minggu mereka nginep ke tempat aku gitu. Jadi kan udah percaya nih wong tuanya Benar. sama kami kayak tenang. Karena memang apalagi Selontok Fish ini kan bukan cuma di Palembang baik penontonnya ya. Kalau kita lihat kita kepo di YouTube-nya itu sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia ini. Bener ya. Kak, bener. Dan Karena jujur ini bukan maksud aku untuk peres atau kayak apalah itu ya. Jujur Selontok Fish ini sudah apa ya, kita tanya konten kreator Palembang siapa? Selontok Fish pasti. Bahkan mereka yang tadinya tidak begitu mengikuti bagaimana Palembang ini punya perkembangan konten kayak itu kan, akhirnya mengakui bahwa Palembang punya Selontok Fish yang bisa disandingkan dengan konten kreator lain yang ada di Indonesia. Nah, dengan hal yang banyak dilakukan Iqbal dan juga kawan-kawan di Selontok Fish ini pasti ada impactnya ya. Secara materi pasti kan sudah ada hasil yang didapatkan di situ. Tapi kalau secara personal, mungkin lagi di mana tuh? Ke mall mungkin atau lagi jalan di mana? Ini Iqbal ya itu. Pernah ada sih ada pengalaman yang sampai apa ya itunya itu dengan impact yang dirasakan berkembangnya Selontok Fish ini. itu sebenarnya kayak lebih ke banyak bocil Kak. Oh, Jadi bocilnya. bocil tuh Yang aku lebih tuh ngeh. sekarang tuh udah berpikir kayak setiap bocil yang jinggu aku dia pasti tahu aku. Jadi itu nah sudah sekarang mindsetnya ya, bukan Bener. peres ya kayak lebih itu faktanya Kak. Ya. Jadi terkadang aku tuh misalnya ada bocil aku tuh lah sudah ngomong acaknya dia tahu dengan aku. Akhirnya kayak ditanyanya apa tuh? Iya Iqbal Selontok ya jadi. Galak aku ngomong bukan mirip bae aja akunya. Galak aku kalau itu kan. Iya. Dan yang pasti ada pertanyaan. Aku kan tidak setiap saat atau setiap waktu dengan Madon ya. Benar. Pertanyaan yang sering Oh, iya, terjadi di benar. aku yalah, mana Madon? Jadi seakan-akan Cak Gandeng ini nih Anda. Iya, kami dikiranya mungkin Kembar siam. Kembar siam kali harus sama Madon terus kan. Nah kadang bisa dikatakan galak muak juga aku Kak. Jadi kayak kalau ditanya sama itu tuh kayak Aku disama-samain dengan Madon. Iya, itu apa aku buat baju be aja aku baju Iya. kayak tulisan di rumah. Mana Madon cek di be aku tinggal buka baju kan ada tulisannya di rumah. Jadi ya kalau untuk itu sih memang begitu pun juga teman-teman aku yang lain kayak ada karakter namanya Ape, ada karakter yang namanya Madon, karakter namanya Wak Uban. Mereka tuh Oh, ada setiap juga Wak Uban di situ. Hah? Apa? Ada Wak Uban juga. Iya, namanya Faisal tuh yang berperan jadi Oh, Wak itu. Uban, si scriptwriternya itu. Nah, jadi dia memerankan karakter Wak Uban. Nah, untuk foto bareng juga banyak. Ada ya. Pernah ada ini ada satu kejadian kayak. Gimana tuh? Jadi ada satu kejadian ini lucu menurut aku. Lagi kondangan. Lagi kondangan tuh pasti kalau kondangan. Ada waktu itu lagi sholat Jumat. Oh, lagi sholat Jumat. Nah, jadi kan ada karakter Itu juga. masjid di dekat lingkungan rumah Dewe? Iya, masjid Atau Lawang. masjid lain tuh? Masjid lain. Oh, masjid Aku lain. lupa nama daerahnya. Jadi aku sholat Jumat di satu daerah sama Hilang ayah, sendal. sama Iya, ayah, sama tidak. Sama ayahku. Namanya ayahku juga karakter Oh iya benar-benar. mengaing. Lupa nih tadi. Kita pernah lihat ada ibunya ada ya. Ada ibu, ada ya. gitu Karakter yang apa sih? Karakter di konten aku tuh ada karakter namanya Mengaing. Mengaing ini ialah ayahnya Iqbal di dalam karakter konten Selontok dan dionya tuh